Bos, udah mulai masuk musim penghujan nih. Tantangan baru mulai berdatangan. Salah satunya cucian yang lama keringnya. Tapi tenang bos, ada masalah pasti ada solusi. Seperti usaha butik laundry di Kota Bogor ini nih. Gak cuma menyediakan jasa laundry aja, jasa perbaikan tas dan sepatu pun juga ada loh. Nah, mumpung ada Anastasia Panggabean yang ingin belajar berbisnis, kira-kira bisa nggak ya dia belajar sama ahlinya? Tapi kok Tasya malah jalan-jalan naik mobil sih, bos? Parmios, permisi. Punten teteh, mau ngambil tas ya? Ya, ini ya, ada 2. Wow. Jadi ternyata tasnya tuh tas-tas branded ya? Oh, oke. Ini mau diapain teh? Di spa aja. Di spa aja, oke. Terima kasih banyak teteh, langsung segera diproses. Ya, oke, siap. Makasih ya, Baik, sama-sama. Ternyata Tasya lagi ikut ngejemput tas pelanggan yang mau di laundry nih bos. Ini dia salah satu jasa yang disediakan oleh butik laundrynya Bu Friska, layanan antar jemput. Ibu, Tasya, gimana tadi? Ini Tasya Lancar? sama Teh Dian lancar, udah Oh, ngambil iya. tas, katanya mau disepa. Emang bisa tas disepa? Bisa. Dipijet-pijet Back gitu, Bu? spa. Berapa tas? 2 ya? piece. Alhamdulillah. Nah, ini dicek dulu sama Mas Hendy ya. Oh, iya. Coba ya cek ya. Halo bos, ini Setrika Areng Butik Laundry yang melakukan pengerjaan bukan hanya untuk laundry baju, tapi juga kami menerima reparasi tas dan sepatu. Ingin tahu keunikannya? Ikuti di Cuan Bos. Kenal ini bos, Ibu Friska Sihombing, pemilik usaha butik laundry yang sudah berjalan 11 tahun. Laundry baju aja dari pertama itu, dan itu pun kiloan. Jadi kami nggak seperti ini dulu itu awalnya. Jadi kami berpikir bahwa di Bogor ini banyak loh yang kerja di Jakarta atau apa. Mereka membutuhkan kayak laundry baju satuan, menerima seperti baju dress sampai yang susah-susah yang ada mutai-mutainya kayak gitu. Saya sama anak sempat ya keluar, memang di sini juga ada tempat belajar. Cuman kami mencari guru yang lebih pintar lagi, belajarlah, makanya dibukalah kita reparasi tas, sepatu. Lanjut, kita lihat Tasya belajar bisnis laundry ini yuk bos. Sebelum mulai pencucian, tas-tas branded ini perlu dicek terlebih dahulu bos. Gunanya untuk mengetahui bagian mana saja yang perlu dibersihkan dan diperbaiki. Bagian-bagian yang sering kotor gitu, Bu? Mm-mm. Mungkin noda atau jamur, itu bagian apa nih? Luar apa justru dalam ya? Kalau yang sering kita hadapin itu jamur, karena kan kita tuh lokasinya memang udaranya seperti Lembab, ini, iya. mendukung untuk tas. Misalnya ditaruh aja dia udah berjamur. Tas-tas yang udah melalui proses pengecekan, sekarang siap menunggu antrian dikerjain nih. Ini sehari dikasih maksimum nggak? Misalnya kalau udah 20 tas, 30 tas terus disetor Enggak gitu? sih, tetap Terus kita terima, tapi kita ngatur waktu aja. lebih lama gitu Iya. ya, Bu? Ya. Oke, Bu. Kita mau mulai cuci tasnya, tapi ini bentar. Embernya mana, sabunnya mana, sikatnya mana? Nih Selfie, kasih tahu nih Kak Tasya nih. Ini sabunnya nih tas. Oh, di sini. Jadi Iya. makanya airnya warnanya butek gini karena ternyata udah dipakein sabun. Nah, kalau ini kita apain dulu nih, Bu, pertama, Bu? Nah, ini tasnya mereknya Catspad nih. Oke. Jadi Catspad ini Bahannya? gabungan, ini kanvas ya, Oke. ya Selfie. Ini leather. Jadi kita sabun ini sebenarnya bisa digunakan untuk kedua bahan ini, tapi ada juga yang memisahkan. Sesuai aja gitu loh. Ayo Tasya, dicoba dulu bersihin tasnya dengan sikat khususnya tuh. Itu dia
dia, sikat tapi pakai bulu kuda. Ya, agak sedikit sulit carinya ya. Pakai bulu kuda, kalau biasanya aku pakai sikat gigi untuk jadi sikat tas atau sikat sepatu, ini dari bulu kuda buat ngebersihin supaya ternyata bulunya itu lebih halus dan lebih lembut. Walau dengan sikat bulu kuda, teknik memutar searah jarum jam seperti ini dilakukan agar nodanya hilang dan tidak merusak bahan tasnya. Sabunnya pun berbahan organik, sehingga tidak meninggalkan bekas karena bisa langsung menguap dengan cepat. Oh, sebenarnya rasanya walaupun pakai ini yang sama, tapi pas kita gosok teksturnya beda. Ini lebih licin, Iya, betul. lebih halus ya, benar. Betul. Kalau ini tadi ada seret-seret karena kanvas mungkin ya Bu ya. Iya. Setelah disikat, segera dikeringkan dengan lap microfiber ini. Selain jasa mencuci tas, di sini juga melayani jasa reparasi loh bos. Seperti halnya memberi warna pada bagian tas yang pudar, hingga melayani recoloring alias bisa mengganti warna sesuai keinginan. Lebih susah recoloring atau repainting Bu? Repainting ya. Karena warnanya Karena kadang nggak kita keluar harus karena kita harus mencari nge-mix warna bagaimana kita mendapatkan pink seperti ini. Nah, kira-kira Tasya bisa nggak nih bos? Oke, cobain ya. Iya. Bu, aku agak deg-degan soalnya. Satu, takut ketebelan gitu ya Bu Jadi ya. coba relax aja. Ini satu arah Kanan atau boleh kiri, dua arah? kanan kiri. Jadi sama diputar sudah. Dan semuanya berkesan sih. Yang paling susah kalau menurut aku adalah repainting ya. Karena warnanya takut belang antara warna sebelumnya sama warna barunya. Meskipun memang mungkin mendekati, tapi kadang-kadang ada bagian yang lebih tebal, ada bagian yang lebih tipis warnanya. Bos, menjalankan usaha seperti ini jelas nggak luput dari yang namanya kendala. Apalagi menghandle brand-brand terkenal dan keinginan customer yang banyak maunya. Semuanya demi nih bos, demi merawat kembali barang koleksi customer yang berharga. Memang tas itu nggak gampang ya mas. Jadi dia itu kadang ada yang tricky juga gitu. Misalnya kalau kulit kita repainting tuh ada yang jenisnya licin loh. Kita kan ngebersihin dulu, kita ngecat. Dia kadang nggak mau nempel gitu. Jadi kita memikirkan caranya bagaimana color itu menempel pada tas tersebut, mengganti warna yang lalu. Kalau hal yang kami bilang bisa, kami bilang bisa. Kalau nggak bisa, nggak bisa. Berkaca pada usaha laundry Bu Friska, demi mendapatkan cuan yang lebih besar, kita harus berani memberikan pelayanan yang beragam bos. Nggak sekedar tas saja, di sini juga ada jasa cuci sepatunya. Sepatu yang berbahan kulit ternyata nggak boleh langsung dibersihkan dengan air bos. Perlu sabun dan alat khusus untuk membersihkan kotoran yang ada di sepatu. Kira-kira gimana hasil ngebersihinnya Tasya ya bos? Nah ini punyanya aku, ini punyanya Mbak Risma. Bagusan yang mana Bu? Coba aku lihat. Coba dicek dulu quality control sama Ibu langsung Bu Bos. Ini kotor nih. Aduh, Ini Ibu teliti kotor. banget lagi. Tadi aku udah sikat tapi dia nggak Iya, dapet. berarti ini kurang bersih. Lagi ya, harus disikat lagi. Sebenarnya sih aku udah usaha semaksimal aku ya. Tadi udah pakai pemanasan juga, tapi ternyata tenagaku tidak sekencang mereka yang tenaga profesional ya. Yang memang udah ahli dan ternyata kayaknya ada trik-trik khususnya. Mulai dari cara sikat aja itu bisa mempengaruhi hasil kualitas dari barangnya itu yang kita bersihin. Kalau tadi udah yang tanpa air, sekarang kita ajak Tasya main basah-basahan nih bos. Selain yang berbahan kulit, sepatu lain aman kok dicuci dengan air. Terutama untuk sepatu jenis sneakers yang berbahan kain. Ternyata kalau itu metodenya saya sering lakukan sendiri di rumah ya. Tasya biasanya emang kalau nyuci sepatu gitu basah-basahan, pakai sikat gigi. Ternyata kalau di sini sikatnya lebih lengkap, dia ada sampai ke dalam-dalam gitu. Dan terus tadi juga diajarin bahwa ada beberapa bahan yang nggak bisa kena air, takutnya malah jadi merusak si bahan itu sendiri. Wih, jasa reparasi dan laundry yang ditawarkan memang lengkap ya bos. Kira-kira harga yang ditawarkan berapa ya? Mahal nggak nih? Kalau rate-nya, kalau sepatu saya mulainya dari 65.000 ya. Kalau paling mahal sampai reparasi bisa sampai 1 juta lebih mas. Kenapa reparasi mahal? Pertama karena kami itu selalu memberi solusinya pakai kulit asli. Karena banyak yang datang sini kulitnya kelupas, ternyata itu kulitnya PVC.
atau kulit nggak asli lah. Ya sintetis gitu. Terus kedua, kami harus ngebongkar. Jadi kayak buat tas baru, Mas. Kita harus membuat tali, menyuplai kulit, terus harus menyediakan kuring, membentuk dia sama seperti tas yang waktu dia bawa. Penggiat usaha laundry memang udah di mana-mana, Bos. Tapi ini tidak menjadikan Bu Friska goyah dalam bertahan di bisnis ini. Dokumentasi dan publikasi jelas penting untuk strategi marketingnya. Dengan mengandalkan media sosial, diharapkan target pelanggan yang lebih luas bisa didapatkan. Untuk menjangkau seluruh Indonesia, tapi bukan untuk back spa, tapi reparasi. Karena kenyataan kami dapat gitu, kita tuh dapat dari seluruh Indonesia, jadi kita udah dapat dari semua daerah-daerah. Jadi ternyata IG itu dilihat semua orang ya. Kalau kami kan aktif online-nya, jadi setiap ada yang masuk kami buatkan konten. Makanya Bos, nggak heran omset yang didapat bisa menjanjikan. Jadi yang kita dapatkan ya bersyukur sampai saat ini kita bisa dapat ratusan lah dalam sebulan itu ya. Nah, kalau udah ngerasain semua aktivitas laundry dan dengar hasil omsetnya, kira-kira Tasya jadi tertarik mencoba bisnis ini nggak ya Bos? Ih, pengen banget lagi kalau misalnya ada kesempatan gitu. Maksudnya ternyata prospek bisnis atau usaha laundry ini bisa menghasilkan cuan loh. Setelah semua proses dilewati, semua sepatu dan tas yang telah dikerjakan tinggal disusun seperti ini deh. Biar manis, satu ke belakang, satu ke depan. Oh. Ibu, ini kenapa sih taruhnya kok nggak di box atau di plastik gitu? Tapi kok di angin-angin gini sih, Bu? Enggak, jadi memang kita tuh mau liatin sama orang hasil cuci. Jadi maksud saya ini bukan sepatu saya loh, sepatu customer. Oh, ini jadi hasil udah banyak cuci, pelanggannya ya? hasil reparasi semua. Bener juga ya Bos, hasil cucian yang tersusun rapi seperti ini bisa menarik minat calon pelanggan yang akan datang. Selain itu juga akan memudahkan pegawai untuk mengambil barang yang siap diambil pemiliknya. Wah, persis udah kayak di toko-toko ya Bu ya? Nah, beres kan ya? Selesai! Oke. Yuk yang mau usaha, jangan ditunda-tunda mulai dari apa yang kamu sukai. Jadi kesuksesan itu bukan hanya milik saya saja, tapi milik kamu. Ya. Yang penting, Cuan, Bos!